Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama saya Nurdifayanti Anantasarda, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional A, Universitas Mula Warman. Jadi, di video part 2 kali ini saya akan menghubungkan pertanyaan-pertanyaan saya minggu lalu dengan materi-materi yang baru saja saya terima dari dosen filsafat saya, Ibu Unis. Minggu lalu di part 1 saya sudah menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya mengenai bagaimana saya harus hidup, batas kebahagiaan itu sampai mana, apakah hidup saya sudah benar sampai sekarang, sampai pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan penciptaan manusia. Nah, di sini saya akan lebih fokus pada satu pertanyaan saja, yaitu mengapa Tuhan menciptakan manusia. Jadi, mengenai manusia dan kehidupannya, filsafat itu sudah melakukan banyak metode untuk memahami hal ini. Di sini, di buku yang sudah saya baca, yaitu buku berjudul Tentang Manusia yang ditulis oleh Reza Alexander Antonius Watimena, dia mengatakan manusia itu dipahami sebagai makhluk yang berakal budi, yang punya kemampuan untuk mewujudkan visi dari kehidupannya agar menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, dia juga punya rasa. Hal inilah yang bisa membuat manusia itu menjadi berlaku buruk atau melakukan hal yang tercela. Masuk ke materi yang sudah saya sampaikan di dalam pembelajaran. Masuk ke materi yang sudah saya dapatkan minggu lalu dari dosen filsafat saya. Jadi, dosen saya, Ibu Unis, menyampaikan kalau manusia itu punya evolution and level of human thinking. Jadi ada beberapa tahapan dalam pemikiran manusia. Yang pertama itu ada mythology thinking, yang bisa disebut mitos dan kepercayaan supranatural. Jadi manusia itu berpikir berdasarkan kepercayaan supranatural atau mitos-mitos yang ada. Lalu yang kedua itu berdasarkan common thinking, atau bisa dikatakan berdasarkan kemampuan indrawi manusia atau dari pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan atau yang sudah kejadian. Yang ketiga ada logic thinking yang berdasarkan kepada logika dan pikiran. Lalu yang keempat adalah scientific thinking yang berdasarkan kepada ilmu dan metode-metode ilmiah yang pasti sebelumnya sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada philosophy thinking yang sifat kebenarannya itu tidak ada habisnya. Kita tahu sendiri kalau misalnya para filsuf jika sudah menemukan jawaban yang mereka rasa benar, maka pertanyaan itu akan kembali lagi, kebenaran dari pertanyaan itu akan terus ditanyakan sampai akhirnya mereka puas. Lalu yang terakhir adalah theology thinking yang berdasarkan kepada wahyu atau kitab suci, yang lebih sederhananya berdasarkan kepada agama. Dan di video kali ini saya akan mencoba mengaitkan evolution and level of human thinking ini dengan pertanyaan saya mengenai penciptaan manusia dan alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Nah, yang pertama, jika dikaji berdasarkan mythology thinking atau mitos, banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masing-masing negara, di masing-masing daerah mengenai penciptaan manusia, mengenai alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Nah, yang pertama, jika dikaji berdasarkan mythology thinking atau mitos, banyak sekali mitos-mitos yang berkembang mengenai penciptaan manusia. Salah satunya yaitu menurut mitologi Yunani yang mengatakan
kalau misalnya manusia itu diciptakan sebanyak 5 kali atau 5 tahap. Tapi kelemahan dari mitologi thinking ini adalah kebenarannya yang masih dipertanyakan, kebenarannya yang masih benar nggak sih ini benar atau hanya legenda atau hanya karangan saja, kita tidak tahu. Maka dari itu, untuk mengkaji pertanyaan saya rasa masih kurang jika dikaji berdasarkan mitologi thinking. Nah, lalu jika dikaji berdasarkan scientific thinking atau metode perhitungan dan metode ilmiah mengenai penciptaan manusia dan alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia, menurut sains, manusia itu kan diciptakan dari spermatozoon yang berjalan menggunakan ekornya menuju ke sel telur sampai akhirnya bisa terjadi pembuahan di situ. Lalu yang terakhir, jika saya mencoba mengkajinya dengan step teologi thinking atau menggunakan cara berpikir yang keagamaan atau berdasarkan kepercayaan, pertanyaan saya mengenai penciptaan manusia ini masih berputar di sekitar mengapa Tuhan harus menciptakan manusia, menciptakan makhluk seperti manusia yang bisa dikatakan memang manusia itu sempurna berdasarkan cara berpikir dan nafsu yang dia miliki. Tapi dari nafsu itu juga manusia bisa menciptakan kerusakan di bumi. Jadi pertanyaan ini masih terulang-ulang, mengapa Tuhan harus menciptakan manusia kalau misalnya dia sudah punya makhluk yang nyaris sempurna dan hanya tahu beribadah kepada Tuhan, yaitu malaikat. Kenapa Tuhan harus menciptakan makhluk seperti manusia yang dengan nafsu yang dia miliki tuh dia bisa merusak bumi? Padahal ada malaikat, kenapa tidak malaikat saja yang tinggal di bumi? Kan pertanyaan saya jadi berkembang. Maaf. Jadi kenapa Tuhan bisa menciptakan makhluk? Kan Tuhan bisa aja menciptakan makhluk yang lebih daripada manusia. Dikatakan manusia itu diciptakan dari debu dan tanah, dan kemudian Tuhan mengembuskan napas untuk manusia hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu bisa jadi makhluk yang hidup. Nah, setelah Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan hewan dan tumbuhan yang ada di dalam bumi, maka selanjutnya Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Nah, kesimpulan dari penyampaian saya tadi itu adalah ternyata cara berpikir manusia itu nggak cuma satu. Ternyata cara berpikir manusia itu bertahap atau ada banyak stepnya, ada banyak tahapnya, dan cara pengkajian dari pertanyaan-pertanyaan manusia itu nggak cuma bisa dikaji dari satu pandangan atau satu pemikiran, tapi bisa dikaji melalui berbagai cara berpikir. Ya, sampai sini penyampaian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bagi kali ini bisa bermanfaat, dan semoga materi yang baru saya terima ini bisa membantu saya untuk menjawab dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya untuk di part-part selanjutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.